Silakan, siapkan. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum dengan saya. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum debat ilmiah tentang nasabah alawi yang putus ini. Cari dalilnya, kalau punya dalil. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Al-Roksi wal Ain. Al-Roksi wal Ain. Naam, Ya. anta dirukum. Al-Roksi wal Ain. Anta dirukum. Al-Roksi wal Ain. Jadi saya katakan, Pak, Anda ini nggak usah terlalu menggebu-gebu seperti ini, ya. Dari diskusi itu kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Inilah mengapa kemudian Kiai Umat sangat menghindari berdebat dengan siapapun atas nama apapun kecuali berdiskusi dengan Robitoh Alawiyah atau orang yang secara resmi ditunjuk oleh Robitoh Alawiyah. Karena ini akan menjadi diskusi yang sesungguhnya, debat yang sebenarnya. Minimal diam untuk para muhibin. Ini urusannya kita dengan Pak Alawi Yahudi celeng. Saya teringat ketika dulu ada Kiai Haji Imaduddin itu garang sekali, siap berdebat 3 hari 3 malam, berkobar apinya itu. Setelah ada gelanggangnya dipersiapkan, tiba-tiba ada dari tukang soraknya itu yang mengatakan, wah tidak perlulah berdebat kalau bukan dengan ini, wah tidak perlulah kalau tidak dengan itu. Artinya ada menggiring-menggiring opini itu, jangan sampai Kiai Imaduddin ini berdebat. Tetapi kalau saya lihat Kiai Haji Imaduddin masih suportif, tetap mau gitu. Belum ada berita-berita nggak jadi itu. Hatta menjelang hari H, mungkin turun tangan ya. Mungkin tukang sorak yang ahli yang turun tangan, sehingga langsung bahasanya itu sudah tajam gitu. Sampai-sampai Kiai Imaduddin sendiri mengatakan tidak jadi datang dengan membangun alasan karena bukan dengan Mbak Alawi, karena bukan dengan perwakilan RA, oleh Kiai Sepuh tidak boleh. Ini kok sepertinya akan terulang ketika Kiai Haji Imaduddin itu sudah mungkin berubah prinsipnya. Walaupun bukan Ba'alawi tapi sudah menantang gitu kepada Gus Fahrur itu. Bahkan sudah pakai bahasa Arab segala, anta dirukum, anta dirukum. Gus Fahrurnya juga sudah siap bikulli roksi wal ain, bir roksi wal ain, dengan senang hati. Sudah mulai muncul lagi narasi-narasi sepertinya memang kenapa Kiai Imaduddin menghindar sekali untuk berdebat lah. Di mana Kiai Imaduddin menghindar untuk berdebat? Entah yang nantang kok. Ada orang nantang tapi menghindar. Dan yang ditantang tahu, Kiai Imaduddin tahu Gus Fahrur itu bukan Ba'alawi dan bukan perwakilan Robitoh Alawiyah. Tapi ditantang. Mestinya menurut saya supporter ya tukang sorak atau apa itu biarkanlah jagoannya bertanding. Jangan belum apa-apa sudah dikasih framing, nggak perlulah atau apalah, nggak ada gunanya kalau nggak dengan Ba'alawi lah atau apalah. Hello Pak, ini bicara sebuah pengetahuan Pak, bicara sebuah keilmuan. Siapapun yang bicara. Justru kalau saya lihat Kiai Imaduddin ini sepertinya memang pilih-pilih gitu. Kalau dengan Gus Rumel berkali-kali sudah berdebat. Kenapa kalau dengan Gus Rumel Kiai Haji Imaduddin mau? Karena posisi Gus Rumel itu menjawab punya Kiai Haji Imaduddin. Artinya diterima teorinya lalu mau dijawab. Sehingga Kiai Haji Imaduddin enak aja, tinggal nolak, oh saya nggak setuju itu, oh itu palsu itu. Bahkan kepada kitab yang Kiai Haji Imaduddin belum lihat, belum tahu, tapi sudah nggak percaya gitu. Oh nggak percaya itu karangannya Ba'alawi itu. Ya enak tinggal begitu aja kan. Dan kalau bagi supporternya keren itu, namanya sudah setuju Pak. Ngomong apa aja Kiai Imaduddin itu mesti setuju supporternya itu. Udah nggak pakai pertimbangan waras sudah. Lucu lah apalah, pokoknya asal Kiai Haji Imaduddin yang ngomong udah benar bagi tim soraknya gitu ya. Jadi kan begitu. Tapi kenapa Kiai Imaduddin itu nggak pernah membuka celah untuk berdebat dengan yang lain, misalnya dengan Gus Idrus. Kalau misalnya Gus Wafi masih dianggap santri, kan ada Gus Idrus itu ya. Karena Kiai Haji Imaduddin tahu bahwasannya kalau berdebat selain dengan Gus Rumel, yang akan diserang itu adalah teorinya. Sehingga Kiai Imaduddin posisinya ditanya, Anda membatalkan nasab orang itu pakai kaidah yang mana? Nanti dari situ baru kelimpungan, muter-muter. Nah, untuk menghindari itu, maka Kiai Haji Imaduddin itu mau kalau dengan Gus Rumil. Nah, itu kan awalnya. Sekarang sudah menarik kalau ternyata mau berdebat dengan Gus Fahrur. Karena saya kira Gus Fahrur juga berdebatnya tidak akan lagi nanti seperti Gus Rumail gitu ya. Mari kita support ini. Janganlah tim hore itu memframing macam-macam, nggak ada gunanya lah atau apalah.
Orang benar itu Pak nggak pilih-pilih. Siapapun yang mau menguji kevalidannya, dia akan siap. Orang yang sangat menghindarkan diri untuk diuji, itu berarti dia sendiri nggak yakin. Ini logika sederhana Pak. Jadi kalau ada perdebatan Kiai Haji Imaduddin dengan selain Gus Rumel ya, karena kalau dengan Gus Rumel udah ketahuan arahnya. Tambah lagi ada kata kuncinya, Gus Rumel itu tidak akan mungkin membuka semua kitabnya, tidak akan mungkin membedah semua temuannya, karena itu terlibat atau terikat dengan kontrak. Itu Kiai Imaduddin tahu persis, sehingga enak di framingnya. Jangan bilang ada dong, tunjukkan. Kalau nggak ada jangan bilang ada, tunjukkan. Kan lucu, mau berdebat kok dalilnya nggak boleh dibuka. Ini sekali lagi bagi supporternya ini sesuatu yang wow pernyataan begini. Padahal kalau kita paham apa ya, namanya nggak bisa berarti bukan berarti tidak bisa selamanya Pak. Karena ada bahasanya nanti. Sama dengan orang kamu tantang, bisa nggak kamu mengunyah dan menelan nasi itu? Ya bisa. Ya sudah, buktikan, saya lagi puasa Pak. Wah, berarti nggak bisa dong. Nah, gitu Pak ya. Jadi kalau masih mau di ranah framing masih enak begini nih ya, masih menggiring Gus Rumel itu bohong, palsu itu, nggak sezaman itu, baru itu, belum diuji karbon itu, belum ini, belum itu. Posisinya Kiai Imaduddin cuma menepis jawaban Gus Rumel gitu. Tapi kalau berdebat dengan selain Gus Rumel, nanti Kiai Imaduddin yang akan ditanya posisinya. Ini tesis apa sih ini? Misalnya begitu ya. Ini penelitian apa? Misalnya begitu. Kamu menggunakan teori apa? Ilmu nasab itu bukan ilmu yang gak ada cuntrungannya, itu ada kaidahnya. Kapan nasab disebut sahih, kapan nasab disebut mardud, itu ada kaidahnya. Kamu mengklasifikasikan sadah ini kepada nasab batil, apa alasannya? Oh, karena nggak ada kitabnya. Apakah kalau nggak ada kitabnya lalu batal? Itu Pak ya, dalam disiplin ilmu apapun, batal dan tidak batal itu ada standarnya. Misalnya kalau dalam fikih, standarnya sahih atau sah itu ketika syarat rukunnya terpenuhi ya. Kalau ada syarat rukun tidak terpenuhi maka tidak sah, batal. Begitu Pak. Begitu juga dalam nasab. Maka tentukan dulu musalamatnya. Apa syarat sahnya nasab? Apa rukun sahnya nasab misalnya ada? Atau bagaimana nasab itu disebut sahih, bagaimana disebut tidak sahih. Baru masukkan satu sadah itu dengan tolak ukur itu. Kalau tolak ukurnya larang sendiri, berarti benar yang membatalkan ya Bapak. Bapak saja yang batal berarti menurut tolak ukur Bapak. Ya diakui saja begitu. Nggak usah lalu digiring-giring batal secara ilmiah. Narik-narik Pak Sugeng. Nanti ketika Pak Sugengnya salah, saya cuma mengutip. Aduh Pak ya. Jadi begitu ya. Allahumma dina tasabil.